Dugaan pasar Tanah Abang Blok G dijadikan sarang narkoba kemudian langsung ditindaklanjuti oleh polisi. Tadi kita lihat informasi bahwa Blok G Pasar Tanah Abang dibersihkan itu satu hal. Tapi kemudian dugaan atau informasi soal pasar ini dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba itu hal yang berbeda. Dan unit reskrim Polsek Tanah Abang menemukan alat diduga untuk menggunakan narkoba di lokasi. Kami akan mengonfirmasi langsung dugaan ini sudah bergabung Kompol Patar Mula Bona, Kapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pak Bona, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Pak Bona, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Pak Bona, teman-teman dari Polsek Tanah Abang, Polsek Tanah Abang yang langsung ke lokasi ketika informasi ini merebak pertama kali. Persisnya apa yang ditemukan saat Polsek menyisir seluruh los dan lantai di Pasar Tanah Abang Blok G ini? Baik, terima kasih Mbak Putri. Kami ingin menyampaikan untuk kronologis awal pada saat kita terjun ke lapangan. Informasi kita terima pada tanggal 6 Juli siang hari, kemudian berita tersebut juga muncul di media. Kemudian pada hari H langsung kita tindaklanjuti kurang lebih pukul 18 pada malam hari menjelang maghrib, kita langsung melakukan penyisiran di Pasar Blok G. Namun karena situasi tidak memungkinkan, kondisinya juga cukup gelap, pada akhirnya kita berkoordinasi dengan security setempat untuk melakukan pengecekan di tanggal 7 Juli atau esok harinya di siang hari. Pada saat kita melakukan pengecekan didampingi oleh security dan juga kita mengajak bersama-sama ada wartawan dari media yang juga memang menemukan alat tersebut dan kita temukan di tempat yang sama, tidak berubah memang alat tersebut, yaitu di kios ACT 149 di lantai 2. Kemudian kami unit reskrim menindaklanjuti ke laboratorium forensik terhadap alat bom yang ditemukan tersebut. Hasil sudah kita terima dari laboratorium forensik dan dinyatakan di cek lab Mabes Polri dengan hasil negatif mengandung narkotika. Namun kita juga melakukan tindakan lebih lanjut untuk langkah preventif ke depan, yaitu yang pertama kita berkoordinasi dengan pengamanan internal yaitu security, kemudian juga dengan pengelola di Pasar Tanah Abang. Berikut juga dengan kecamatan, dalam hal ini kita libatkan Pol PP untuk melakukan patroli. Sekaligus juga himbauan jika memang ada masyarakat tertentu ataupun kelompok yang ingin berkumpul di lantai 2 dan lantai 3 yang memang saat ini kondisinya kosong. Selain itu pengelola juga berencana akan menutup akses ke lantai tersebut. Nah makanya tadi kita juga pagi hari bersama seluruh stakeholder, camat, lurah, PPSU, warga, dan juga kita apresiasi ada pelajar yang mau ikut juga bersih-bersih di Pasar Blok G Tanah Abang. Kita melakukan pembersihan untuk menjawab keresahan masyarakat, isu krusial yang memang menjadi perhatian publik, dan kita sampai detik ini analisa kita tidak ada ditemukan di tempat tersebut menjadi sarang narkoba atau tempat orang menggunakan narkoba. Demikian Mbak Putri. Oke, tidak ada ditemukan itu, tapi tentu tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja terjadi, tapi kemudian sudah dibersihkan. Atau karena begini, kalau kita berhadapan dengan simpul-simpul kejahatan, saya yakin Anda jauh lebih paham soal ini, kucing-kuncikan dan segalanya bisa saja terjadi. Lalu apa sekarang yang bisa dilakukan? Apakah kemudian Polsek Tanah Abang juga sudah memetakan pergerakan itu? Karena bagaimanapun informasi ini kan pertama kali disampaikan oleh pedagang yang memang sehari-hari berlokasi di sana, Pak Bona. Baik, terima kasih. Kami sudah melakukan pemeriksaan juga dalam upaya penyelidikan kami, tidak hanya terhadap alat yang kami temui, alat bukti yang kita temui, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi, termasuk security dan juga ada beberapa pedagang yang kita periksa. Dari kesimpulan yang kita periksa tersebut, Mbak Putri, bahwa mereka tidak ada yang pernah melihat satupun orang yang berkumpul. Artinya dalam jumlah banyak kerumunan berkumpul di lantai 2 pada malam hari di lokasi tersebut. Karena security juga ternyata 1 jam sekali pada malam hari melakukan patroli di wilayah tersebut. Kemudian tadi yang Mbak Putri sampaikan, langkah apa ke depan untuk menyiasatinya? Kita sudah membuat sebuah schedule, jadwal shipment bersama dengan security untuk melakukan patroli baik secara terbuka maupun secara tertutup. Makanya tadi langkah awal kami setelah melakukan pembersihan, kita akan melakukan penjagaan yang ketat, khususnya di blok yang memang kosong tersebut, agar tidak lagi disalahgunakan jika memang betul faktanya ada. Tetapi mohon maaf, kita analisa tidak boleh melampaui fakta yang ada, karena pada kenyataannya dari hasil pemeriksaan
maupun juga hasil alat bukti yang kita periksa di laboratorium forensik, sampai saat ini tidak ada indikasi sedikit pun mengarah bahwa tempat tersebut dijadikan untuk kumpul narkoba. Ya, Seperti itu. Pak Bona, ketika informasi ini mencuat kemudian menjadi viral dan kemudian semua bergerak, apakah ada kemudian hal-hal yang memang perlu segera dilakukan oleh pengelola? Jadi apakah Polsek Tanah Abang dan juga Polres Jakarta Pusat sudah memberikan masukan kepada pengelola? Karena kalau dilihat ini sepertinya soal infrastruktur juga berpengaruh. Jadi tempatnya ada, kemudian jika ada orang yang ingin berkumpul di sana, itu juga memungkinkan gitu loh, karena aksesnya terbuka, penerangannya kurang gitu. Baik, Mbak Putri, kalau domain kami kan sebenarnya lebih kepada melakukan penyelidikan terhadap temuan adanya alat yang menyerupai bong sabu tersebut. Namun langkah preventif kami, kita juga sudah memberikan himbauan dan saran masukan kepada pengelola, tadi juga disaksikan oleh wartawan dan juga warga sekitar, agar pengelola menutup akses yang memang kios-kiosnya kosong. Memang di dalam blok G itu ada di lantai 1, 2 ketika pedagang atau pembeli yang ingin melaksanakan sholat itu tersedia masjid di atas. Jadi nanti akan dilakukan akses lain, katanya seperti itu. Cuma mungkin lebih jelasnya bertanyanya nanti ke pengelola, tapi domain kami lebih fokus kepada penyelidikan kasus yang temuan alat menyerupai bom tersebut, Mbak Putri. Iya betul, tapi Polsek atau polisi juga sudah memberikan saran demi memastikan keamanan dan kenyamanan untuk seluruh pihak yang beraktivitas di wilayah ini gitu ya Pak ya? Betul, sesuai dengan perintah Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, kami melakukan himbauan dan juga kami terus melakukan langkah pencegahan agar bisa menekan potensi atau gangguan Kamtibmas di wilayah Jakarta Pusat. Demikian. Betul, potensi itu yang harus dicegah. Baik, Pak Bona, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Kompol Patar Mula Bona, Kapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sehat selalu Pak. Sama-sama, selamat malam. Selamat malam.